Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku Supriyanto Cah PCT dimanapun teman-teman berada. Moga-moga pagi ini panjenengan kabeh itu diberikan kebaikan, kesehatan gitu ya lur. Dan pagi ini udah bisa aktivitas yang terbaik, yang menurut Anda memang kebaikan, kebermanfaatan. Saya barusan baca status salah satu orang ya, beliau menulis masalah kan sekarang lagi ada yang namanya korupsi 271 triliun. Yang saya garis bawahi gini, yang saya jadi atensi di kepala saya, beliau mengatakan, terus duit segitu sebenarnya buat apa sih? Kan itu banyak banget itu duit gitu. Karena jatuhnya kalau setahun aja itu udah 700 miliar lebih. Nah misalkan dia mencontohkan, kalau cuma pengen keluar negeri terus-terusan terus ya pasti orang akan bosan, efek wow-nya juga akan hilang. Ya lama-lama gitu aja, seakan-akan nanti ya kayak ke mall. Terus misalkan mau beli jet pribadi ya mungkin waktu beli wow, tapi kalau udah setiap hari dipakai ya nggak ada wow-nya lagi, biasa aja gitu. Nah terus ya terus pasti akan terus dan terus dan terus ya gitulah. Yang ingin saya atensi di kepala saya bahwasanya duit sebanyak apapun, hal-hal yang tadinya istimewa luar biasa pada saat udah di tangan ya biasa aja. Kalau saya runut ke diri saya sendiri, zaman saya dulu bermimpi-mimpi punya gaji 5 juta gitu ya teman-teman. Saya kerja sebagai tukang sapu, gaji saya 150.000. Saya ngebayangin jadi seorang manajer, dreamnya. Terus saya ngebayangin punya gaji 5 juta, itu luar biasa. Wow, andaikan nanti aku punya 5 juta, pasti begini, pasti bahagia, pasti ini, pasti inilah gitu ya. Tercukupilah kurang lebihnya kayak gitu. Dan memang struggle-nya ke sana itu nggak mudah bagi saya teman-teman. Saya terakhir kerja ngantor 14 tahun di BINUS, gaji saya mentok di 3,8. 3,8 bersihnya ya. Kalau kotornya mungkin 4 jutaan. Jadi terima bersihnya 3,8 seingat saya. Itu 14 tahun prosesnya teman-teman. Setelah saya renung-renungkan, nah 14 tahun, saya nggak renungin dulu deh. Ini ceritanya ngalir aja teman-teman. Itu 14 tahun dan saya udah merasa kayak stuck. Wah kayaknya saya ngelamar kemana-mana susah gitu ya teman-teman. Singkat cerita, saya dibukakan jalan Allah untuk bisa masuk dan saya naik 500.000 waktu itu, jadi 4.500.000. Terus kok saya masih merasa kurang aman karena target 5 juta saya itu belum kecapai. Dan dalam hitungan 3 bulan apa 6 bulan saya lupa, itu saya jebret, malah saya dapat kisaran di angka 8 juta terakhir waktu itu. Wah itu keren bro. Saya kerja dekat, saya goes naik sepeda, bekerja ibaratnya udah nggak pakai kayak menantang lah. Pekerjaan yang udah di luar kepala saya digaji lebih, kerjaannya santuy, kapanpun ya udah saya geletakan, saya mau makan, kerjaan aman, nyaman. Terus rutin gitu aja, cuma datang, ngobrol, bercanda, duit ngalir. Wah seneng banget, seneng lah gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring kok company-nya begini aja ya. Kok nggak ada prestis yang lebih lagi ya, kok ya gini-gini aja ya, saya stuck begini-begini aja ya gitu ya. Terus punya duit segini ya biasa aja lama-lama ya udah buat kebutuhan keperluan wes gitu. Nyatanya pada di tangan ya rasa efek wow-nya itu lama-lama juga hilang. Bener dikatakan tadi teman-teman, itu yang saya rasakan. Terus setelah itu saya nyoba lagi dong, saya jebret di ijabah Allah saya berpindah kantor. Saya bahkan bisa menjadi mimpi saya sebelumnya itu seorang manajer gitu. Gajinya pun lebih gitu, di atas ya udah 2 digit lah. Nah yang itu pun juga keren sekali teman-teman. Sampai satu titik saya karena kekerenan wow-nya itu saya merasa bisa beli ini, dan akhirnya sampailah jatuh ke terlilit hutang dan masuklah lingkaran setan karena saya bermain-main riba di sana gitu. Nah ini cerita saya sendiri. Jadi teman-teman yang dulu saya tukang sapu memimpikan 5 juta bahkan diberikan sampai 2 digit levelnya terakhirnya itu,
Ya ujung-ujungnya malah saya terjerat hutang, saya wow-nya juga malah bukannya wow tapi malah wiwi. Itu karena mungkin ya ini pengalaman saya yang saya kok rasakan begitu ya. Jadi level kebahagiaan yang hakiki itu seperti apa gitu. Nah kembali lagi saya cerita yang beliau tadi yang ada korupsi 270 triliun itu ya, crazy gendeng gitu. Itu kan udah gila banyak banget. Mungkin bagi kita yang belum, bagi kayak saya yang belum 1 miliar belum pernah megang gitu ya, mungkin tuh wow istimewa sekali. Andaikan kan kalau saya itu kayak sekarang bermimpi saya ingin bisa sedekah 1 miliar per hari gitu ya. Sekarang kan wow, tapi entah suatu saat nanti kalau sedekah ini kan role of religi ya, mungkin insya Allah arahnya nggak seperti itu, nggak gerangsang ya. Terus saya runut lagi, saya tuh dengerin ESQ teman-teman, waktu itu nganterin anakku, ya mungkin anakku ngikut tapi yang belum paham maksudnya apa, maksudnya belum bisa sampai ke satu hati sanubari gitu. Coachnya ya, pembimbingnya, kakak pembimbing tuh ngomong, kebahagiaan sejati adalah pada saat kebahagiaan itu kembali ke Tuhannya. Ke Tuhannya maksudnya gini loh, kembali ke sang pencipta. Apapun yang kita lakukan, arahnya adalah menuju ke sana. Kalau ya karena kita muslim gitu, arahnya ke Allah gitu. Ya, misalkan kita bekerja karena lillah, karena Allah. Kita berkarya karena Allah. Apapun kalau menuju arahnya Allah, that's the real kebahagiaan sejati. Saya renungkan, saya camkan, kok bener ya? Contoh deh, kita udah duit kita banyak, korup segala, kan melanggar aturannya Allah teman-teman. Andaikan duit kita banyak, arahnya untuk mencari ridhonya Allah, pasti kebahagiaan. Insya Allah itu kebahagiaan teman-teman, yang membuat kita happy. Contoh lagi, kalau saya sering bercanda sama teman saya gitu, kayak ke Rizky, ke siapa, bro hati-hati bro, kalau kita kaya bisa-bisa kita angkara murka. Nah mungkin ini yang saya maksud sebenarnya, bahwa keangkara murkaan itu timbul gitu secara halus. Bayangin segitu, duit segitu pasti udah kayak raja gitu, seakan-akan dimanapun dihormati, di ini. Tapi kalau sosnya negatif, ya ujung-ujungnya bisa terjadi seperti itu. Ini pembelajaran buat saya dan juga mungkin teman-temanku semua, bahwa the level kebahagiaan, level terbaik itu bukan karena hartanya yang luar biasa tadi, tapi harta yang berkah gitu, harta yang membawa kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan gitu. Dan level terbaik adalah level kita saat ini. Kenapa saya dari tukang sapu, naik dari kepala tukang sapu, dari sekretaris rektor waktu itu. Bayangin dari seorang tukang sapu jadi sekretaris rektor, jadi IT support, IT apa mana kalah ini, dan levelnya terakhir IT manager, dan sekarang menjadi business owner gitu ya. Jadi journey kehidupan saya cukup lumayan mengharu biru teman-teman. Dari kuliah malam, pertemanan lanjut ke kuliah yang dari kampus-kampus elit di Indonesia gitu. Sedangkan saya kampusnya kampus malam yang temennya mama, bapak-bapak gitu, yang kualitinya ya under standar lah gitu ya. Tiba-tiba saya berjumpa dengan teman-teman yang jebolan UI, jebolan BINUS, jebolan kampus-kampus keren di Indonesia lah gitu ya. Dan saya bisa kumpul gitu. Kok saya hidup saya kayak jomplang, naik turunnya lumayan sadista gitu. Dan itu bersyukur, terima kasih ya Allah, alhamdulillah saya bisa masuk ke area-area situ tanpa saya ngerti, tanpa saya memilih gitu loh. Saya dicemplungkan ke situ, dan saya pun ternyata bisa kok mengimbangi, walaupun saya nggak jago gitu, tapi minimal saya bisa mengimbangi gitu. Saya adalah pembelajaran kalau ngambil saya background saya teman-teman, saya sangat-sangat nggak ngerti lah kayak gitu. Saya nggak bisa lah yang pastinya. Saya orang desa, jiwanya katruk, jiwanya lemah, nggak punya nyali gitu kan. Tapi ternyata sama Allah bisa dibegitukan tuh, wow, amazing. Dan kembali lagi teman-teman, intinya dari cerita ya saya ini adalah teman-teman, hati-hati bahwasanya harta dunia ini memang benar-benar kalau kita salah-salah menggunakan, salah-salah cara menjemputnya, terjadi yaitu kalau bahasa saya bisa jadi keangkara murka. Dan kalau udah terjadi angkara murka, bukan kebahagiaan teman-teman,
Mungkin lah kalau lelaki itu pengen punya mobil mewah, pengen punya istri sebanyak-banyaknya, pengen mensalurkan hawa nafsunya ya segila-gilanya gitu. Itulah memang manusia itu dikatakan bahwa kalau manusia itu kalau lagi bijak seperti malaikat, kalau lagi buruk di bawahnya binatang. Nah ini kalau kita tidak bisa mengedukasi, tidak bisa mengontrol, dan saya pun jauh dari benar ya teman-teman, ini saya renung-renungkan benar juga ya. Gila manusia tuh, bayangkan berapapun masih kurang 270 triliun. Itu bukan duit sedikit teman-teman. Salah satu orang-orang terkaya di Indonesia aja, kalau yang setahu saya gitu, kayak Sandiaga Uno itu ya masih under 20 triliun. Ya kok ini korupsi 270 triliun. Itu orang-orang yang udah triliun-triliun itu mereka sudah salah satu orang-orang terkaya di Indonesia. Nah itu kalau 270 triliun bisa-bisa udah mendekati entah BCA owner atau apa lah. Nah berarti di Indonesia banyak orang kaya yang sebenarnya tidak terdaftar sebagai orang kaya gitu. Nah kalau kaya yang benar ya bagus, tapi kalau merugikan negara bangsa Indonesia gimana tuh rule of the game-nya. Dan ingat, Gusti Allah mboten sari teman-teman. Nah sekarang saya balik hidup saya teman-teman. Kalau saya dulu ngeruangseng pokoknya golek duit rono ini, saya pasrah aja ke Allah. Berapapun dikasihnya, saya ucapkan syukur, alhamdulillah, terima kasih Allah. Gak usah meminta-minta, gak usah kita berangan-angan tinggi. Mimpi, cita-cita wajib, tetapi bukan berangan-angan ya. Angan-angan tuh wah seandainya punya mobil pasti enak, tanpa bergerak, tanpa beraksi. Nah saya coba renungkan kembali teman-teman, oh apapun itu tugas kita adalah ikhtiar. Kayak fitrahnya, jalurnya ini kita mau menuju akhir ya kita berusaha dulu. Masalah hasil tidak hasil ini Gusti Allah yang menentukan. Tawakal ilallah gitu kalau saya coba pahami. Pada saat saya coba menjalani hidup seperti itu, tenang ya Allah. Problem apapun malah justru solusinya ada. Solusinya ada dan saya menghadapinya dengan kebahagiaan, dengan ketenangan. Problem tetap, selagi kita hidup, selagi kita manusia ini diberikan nyawa, masalah selalu ada. Karena memang tanpa masalah justru manusia ini tidak bisa hidup, menurut saya ya gitu ya. Kok bisa? Ya iyalah, tanpa masalah. Contohlah masalah yang benar-benar terjadi di kehidupan kita. Apakah kita diberikan rasa lapar, rasa haus itu masalah? Yes, itulah masalah. Nah pada saat dikatakan lapar, haus, masalah datang, yang dilakukan apa? Kita berusaha mencari makan, kita mencari minum, kayak gitu ya. Terus pada saat kita diciptakan sebagai orang yang berpasang-pasangan, melihat wanita, melihat lelaki, kita kan tertarik, pengen menikah, pengen menyalurkan hawa nafsu kita. Itu masalah nggak? Yes, masalah. Tapi tentu dengan masalah itu kita berpikir, oh mencari, menemukan yang terbaik. Nah itu. Jadi tanpa masalah kita pun juga tidak mau bergerak. Cenderung manusia justru tanpa masalah manusia juga bisa jadi angkara murka. Contohlah manusia semua di dunia ini udah kecukupan semuanya. Tercukupi semua kebutuhannya, manusia justru akan mati. Nggak ada yang mau bergerak. Dan nggak bergerak, kehidupan tanpa ada pergerakan, ya pasti akan kemusnahan yang terjadi teman-teman. Jadi ceritanya ngalor ngidul pagi ini yang ada di kepala saya lemparkan ke sini teman-teman. Semoga ini jadi pembelajaran buat saya dan jadi tontonan saya, tuntunan saya kalau ada kebaikan ke depannya. Entah seberapa lama lagi saya ada di dunia ini, nanti saya tonton ulang lagi. Oh saya dulu ngomongin ini. Saya akan setelah mungkin berapa lama saya lihat bener nggak sih yang saya omongkan. Nanti ya siapa tahu akan saya revisi ulang. Who knows? Karena ilmu itu selalu bertumbuh teman-teman, nggak mutlak, bisa terjadi perubahan dan perubahan kecuali urusan dengan Tuhan ya udah pasti mutlak, nggak ada disangkal kalau yang itu ya teman-teman. Cuman kadang-kadang kayak kita ini, kayak saya disuruh misalkan sholat, suruh ibadah, malas-malesan. Karena apa? Belum tertanam sebenarnya buat apa sih ini ibadah? Siapa yang perlu? Reasonable-nya apa? Ya itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul, yang bisa jadi muncul, dan itu sah-sah saja. Tapi bukan berarti tidak melakukan. Pada kita mengerti, kalau kamu gak mau lapar, ya makan. Kalau kamu mau sehat, makanlah yang terbaik.
Bukan asal kita mengikuti hawa nafsu, enak doang, enggak. Tetapi enak, menyehatkan, bikin badan kita kenyang. Karena niatnya kembali lagi, kemana arahnya kita makan ini? Apakah hanya kenyang? Nah, kembali lagi, kalau cukup hanya kenyang, bisa jadi terjadi lagi. Entah sumber penyakit, entah jadi angkara murka, karena pikiran, langkah kita dipengaruhi makanan yang kita makan, teman-teman. Contoh lah, kenapa kok saya belajar sekarang mengurangi karbohidrat nasi gitu ya. Ternyata apa? Karena kelebihan gula badan saya, efeknya saya ngantukan. Ngantukan, berpikirnya nggak bisa jernih. Melemes, loyo. Kalau udah begitu, yang namanya rezeki menjauh, teman-teman. Lah gimana? Karena action kita kurang. Action saya kurang, teman-teman. Saya pengen ngeliat tidur jam segini nih, habis sholat subuh, habis sahur, paling nikmat tidur. Kalau diikutin. Tetapi saya coba setelah saya paham, kenapa sih kok tidur pagi itu dulu sangat-sangat disarankan tidak tidur ba'da sholat subuh sampai terbit matahari. Karena secara sains itu bisa terjadi source penyakit yang salah satu contohnya adalah serangan jantung. Saya nggak ngerti, saya tidak bisa menjelaskan secara knowledge-nya, tapi saya men-quote dari kata-kata seorang dokter, orang ahli kesehatan. Wow, secara spiritual, itu pagi-pagi malaikat pembagi rezeki itu datang mendoakan kita supaya rezeki kita terbuka. Secara ini kita, secara otak menurut saya gitu, pagi itu hari yang fresh. Pada saat pagi tidurnya sudah cukup, bangun fresh. Lah ngapain kita tidur? Nah, kalau kehidupan sekarang terbalik, begadang sampai pagi, tidur sampai siang, pasti akan terjadi something di badan kita, di kehidupan kita. Jangka pendek, jangka panjang. Karena suka tidak suka hidup kita tuh ya memang sudah mengikuti nih. Kalau kata Zaidul Akbar, ya mengikuti terbaik itu yang itu tinggal ngikutin aja matahari siang dan malam. Matahari malam itu waktunya kita untuk beristirahat, siang itu untuk berkarya gitu. Nah, itu teman-teman ya, pokoknya baiklah mana-mana kehidupan, ngaji roso kalau kata bahasanya itu. Dan terus saya akan belajar ngaji roso dari sekitaran saya ya, lingkungan sekitaran saya, dimanapun circle saya akan ambil yang baik-baiknya dan saya coba ambil quote-quote-nya itu dan akan jadikan konten-konten seperti ini. Saya sampaikan tujuannya saya pengen belajar, dan kalau memang ada kebaikan, kebenaran, kenapa tidak kita luaskan secara berjamaah, teman-teman. Kalau memang ada kesalahan ya sebaiknya kita saling memberikan masukan, mengingatkan, karena sebaik-baik orang bukan karena kekayaannya, tapi sebaik-baik orang lah yang paling takwa di hadapan Tuhannya. Ya Allah alam, teman-teman, itu bercerita, moga ada hikmah di baliknya pembelajarannya, karena selalu ada hal-hal yang terjadi di dunia ini. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.